Sebagai seorang wanita, aku tidak pernah menyangka akan melakukannya dengan keponakanku sendiri. Ini semua akibat dari suamiku yang bekerja jauh di luar kota. Di satu sisi, aku memang sering kali merindukan saat-saat indah bersama suamiku itu. Di satu sisi, aku tidak tega membiarkan keponakanku yang begitu mengharapkan bantuanku untuk menyelesaikannya. Seperti inilah cerita selengkapnya. Keponakanku ini sengaja diminta oleh suamiku untuk tinggal bersama di rumah kami itu, dengan alasan agar aku tidak sendirian di rumah saat ditinggal bekerja di luar kota olehnya. Akan tetapi, siapa yang menyangka kalau pada akhirnya aku dengan keponakanku itu malah berbuat satu kesalahan. Malam itu, keponakanku sedang mengagumiku di saat aku sedang tidur. Bahkan dengan nekatnya, dia mulai berusaha menyenangkan dirinya sekaligus berusaha membuatku terpancing. Pada awalnya aku mencoba memberikan peringatan padanya bahwa apa yang dilakukannya itu salah, karena aku ini adalah buleknya. Tetapi keponakanku tidak mau menyerah begitu saja. Dia mencoba menghibah padaku agar aku mau membantu menyelesaikannya dengan cara ritual saja padanya. Sebagai seorang wanita yang muda tidak tega, aku pun merasa kasihan juga pada saat melihat keponakanku itu sudah sangat ingin mencapainya. Akhirnya aku pun mau mengabulkan permintaannya yang tidak seharusnya itu. Hal itu aku lakukan awalnya adalah demi rasa sayang dan belas kasihanku padanya. Sampai-sampai aku bersedia berbuat hal yang seperti itu. Akan tetapi, setelah semua itu mulai aku kerjakan, lama-kelamaan perasaanku pun menjadi kacau balau antara perasaan malu, risih, dan juga pada kenyataannya dengan membantu keponakanku itu, keinginanku pun secara perlahan tapi pasti semakin meningkat saja. Apalagi aku ini sebagai seorang wanita yang normal, yang lagi merasakan kehampaan setelah ditinggal suami tugas di luar kota sekian lamanya. Sedangkan saat ini, keponakanku rupa-rupanya tahu akan perasaan hatiku yang sedang gundah, karena terbawa suasana yang begitu romantis saat itu. Setelah aku berhasil membantunya, hingga keponakanku itu mencapai puncaknya. Dengan sebuah ritual tanpa penyatuan denganku itu, dia meminta kesediaanku bahwa dia ingin gantian membantuku mencapai puncak melalui bantuan ritualnya. Tentu saja aku menolaknya, karena aku merasa kalau hal ini sudah terlalu jauh. Haruskah aku mau? Akan tetapi aku kalah, karena sewaktu aku tadi meritualnya, dia dengan berbagai alasan telah berhasil membuka penutup hidangan khusus itu. Sampai-sampai hanya tinggal kedua aksesorisku itu saja. Akhirnya aku pun dengan malu-malu kucing menyingkirkan kedua aksesoris khusus itu. Selanjutnya, keponakanku melakukan sebuah ritual itu untukku. Sampai akhirnya aku pun mencapai puncak juga di malam itu. Dikala aku masih berusaha mengatur nafasku dengan pandangan tidak percaya, aku menatap keadaanku pada saat itu dengan sejuta keindahannya tengah berada di samping keponakanku, yang juga dengan sejuta keindahannya itu. Aku raih dia, ingin sebenarnya saat itu aku menangis, tapi aku mencoba bertahan. Aku cuma terisak-isak. Akan tetapi, tiba-tiba aku kembali merasakan kalau keponakanku itu sudah berusaha untuk memulainya kembali. Belum sempat aku berkata-kata, dia tahu-tahu sudah semakin jauh melangkah. Kenekatan keponakanku yang tidak aku sangka-sangka itu, pada awalnya membuatku sedikit bingung. Dan setelah itu, aku pun tersadar. Tetapi belum sempat aku bereaksi, dengan sangat pintarnya dia telah berhasil membawa jiwa ragaku itu melayang sangat tinggi sekali. Akhirnya aku pun merasa bahwa percuma saja aku berusaha untuk mendorongnya agar menghentikannya, karena apa yang aku rasakan saat itu begitu menyenangkan sekali. Meskipun aku sadar kalau itu aku dengan keponakanku sendiri. Rasanya jantungku bergemuruh akibat menerimanya dari keponakanku sendiri itu. Untung saja pada saat-saat yang menentukan, aku berhasil melepaskan diriku. Sebelum lebih lama lagi keponakanku bermain-main di kawasan yang merupakan sumber dari segala sumber air itu, yang lama-lama akan dapat membuatku benar-benar lupa diri. Akibat keinginanku yang tidak lagi bisa dibendung, dan pada akhirnya aku pasti tidak akan bisa menolak kalau keponakanku mengajak yang lebih jauh lagi. Selanjutnya aku segera berlari keluar dari kamar itu dan mengunci diriku di kamar satunya.
Setelah kejadian malam itu, kita berdua sama-sama tidak pernah mempermasalahkannya. Dan keponakanku pun tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia mau mengulanginya lagi. Sehingga aku pun merasa agak lega dan mulai berlaku seperti biasa lagi padanya. Aku tidak lagi berusaha menjaga jarak dengannya. Aku yang sudah tidak marah padanya, karena memang aku juga tidak punya alasan yang kuat untuk marah terus padanya, dan juga aku tidak mau mengungkit-ungkit hal itu lagi. Maksudku, agar dia bisa melupakan kejadian itu, aku juga berusaha untuk melupakannya. Yang jelas, hal yang paling aku takutkan itu jangan sampai terjadi di antara kami berdua. Lagi pula kan tidak ada orang lain yang tahu kejadian yang tidak seharusnya itu. Antara aku dengan keponakanku itu, kan hanya kita berdua saja yang mengalami dan yang tahu. Sehingga beberapa hari kemudian, aku mau lagi untuk dekat-dekat dengannya, untuk mengucapkan selamat malam dan selamat tidur, seperti dulu lagi. Bahkan aku juga tidak menolak ketika dia ikut masuk ke kamarku. Bahkan aku juga tidak keberatan ketika dia berlaku layaknya sewaktu dia masih kecil dulu. Setelah beberapa malam selalu demikian, akhirnya, wanita mana yang mampu bertahan dari hal-hal yang menjanjikan seperti itu? Apalagi aku merasa kalau keponakanku itu semakin lama, sepertinya semakin pintar, dan tahu daerah-daerah mana saja yang dengan mudah akan membuatku tidak bisa berkata tidak, ataupun jangan padanya. Aku juga bingung, dari mana dia bisa mengetahuinya. Aku jadi merasa semakin malu sendiri, dan ketika aku berusaha untuk duduk, tiba-tiba saja dengan perlahan didorongnya aku, sehingga aku kembali tertidur. Belum sempat aku menegurnya dan bertanya padanya, apa maksudnya melakukan itu padaku. Tahu-tahu dia sudah berusaha untuk kembali membawaku ke alam nirwana yang jauh lebih indah. Spontan saja pikiranku terasa buntu setelah mendapatkan yang begitu menyenangkan itu. Maklumlah sudah cukup lama aku tidak lagi mendapatkannya dari suamiku, yang terlalu lama tidak pulang dari luar kota itu. Tetapi aku tidak mau menyerah begitu saja, aku mencoba untuk memperingatinya, bahwa dia tidak boleh melakukannya denganku, dengan alasan kalau aku adalah buleknya. Tapi lagi-lagi semua itu tetap sia-sia saja. Dengan konsisten keponakanku berusaha membuatku semakin terbawa dalam suasana yang semakin romantis itu. Spontan saja aku pun serasa seperti melayang-layang di awang-awang di saat itu. Antara sadar dan tidak, aku bisa tahu dan merasakan kalau keponakanku itu semakin lama, semakin bersemangat dalam usahanya, membuatku merasa begitu bahagia dan membutuhkannya. Kacau balau luar biasa hatiku ketika itu, entah berapa kali sudah aku mendapatkannya, walaupun keponakanku itu belum menyatukannya. Sebenarnya rasa maluku saat itu sudah tidak ketulungan lagi, tapi aku juga sudah tidak bisa untuk mundur. Bahkan aku merasa kalau aku juga membutuhkannya agar keponakanku itu segera menyempurnakannya saja. Kini tinggal pergolakan batinku yang sedang berkecamuk di dalam hatiku, antara sebagai seorang bulet dan sebagai wanita yang normalisasi, antara memegang teguh kesetiaan ataukah membiarkan perbuatan yang salah itu terus berlanjut. Pada akhirnya, aku pun menyerah. Pancingan demi pancingan yang dilakukan dengan pandainya oleh keponakanku itu, benar-benar telah membuatku sangat mengharapkannya. Akhirnya, hal yang tidak seharusnya itu pun terjadilah. Keponakanku mengangkat wija hanya dari kawasan yang ada di bawah sana itu, dan dengan perlahan bergerak menyamakan oposisinya sejajar denganku, dan berusaha untuk mengatur oposisinya yang pas. Boleh ya, tanya keponakanku dengan pandangan yang penuh harap. Aku yang saat itu juga begitu mengharapkannya pun, hanya mengangguk dan tersenyum dengan manis. Sebagai seorang perempuan yang sudah sangat berpengalaman, tentu saja aku tahu betul apa yang akan dilakukan keponakanku itu. Dengan perlahan aku pun berusaha untuk memberikan jalan baginya, agar tidak sedikit pun mengalami kegagalan dan kesulitan yang berarti. Dan ternyata benar saja, dengan sedikit agak kesusahan, akhirnya berhasil juga dia menyempurnakannya. Dan seketika itu pula, jiwa dan raga kami berdua melayang jauh tinggi. Apa dayaku Tuhan? Dengan keadaan yang seperti ini, tidak bisa lagi aku menolaknya. Karena aku juga sangat membutuhkannya, apalagi setelah suamiku itu yang tidak pulang-pulang. Entah sudah berapa lama, aku sudah tidak ingat jam berapa
dan sudah berapa jam sebenarnya. Aku dan keponakanku itu saling bantu agar bisa sampai di puncak itu dengan sempurna. Aku benar-benar lupa daratan dengan semua pengalaman yang aku punya. Aku pun akhirnya menyambut pemberian keponakanku itu dengan penuh kasih sayang dan penuh semangat. Ya Tuhan, apa yang saat ini terjadi sebenarnya sangat salah. Tapi kenapa ya? Kenapa aku merasa begitu senang dan bahagia sekali? Belum pernah ketika dengan suamiku aku sebahagia seperti yang aku alami saat ini. Terutama menjelang dan saat terjadinya aku dan keponakanku itu mencapai puncaknya bersamaan. Dan entah berapa kali dalam semalaman itu, aku sudah tidak mungkin untuk menghitungnya lagi. Karena kami berdua baru menyudahinya ketika sudah menjelang pagi. Menjelang fajar itu, barulah aku dan keponakanku benar-benar sama-sama merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan akhirnya kami berdua pun terlelap sampai keesokan harinya. Untungnya keesokan harinya itu adalah hari Minggu. Keesokan harinya hingga malam berikutnya dan juga hari-hari selanjutnya, aku mengurung diri terus di dalam kamarku. Aku hanya bisa meratapi dan menangisi apa yang telah aku lakukan dengan keponakanku itu sepanjang hari dan sepanjang waktu hingga habis rasanya air mataku. Hatiku benar-benar terguncang atas kejadian itu. Hatiku benar-benar berantakan ketika menyadari bahwa apa yang aku alami itu bukan hanya terjadi dalam mimpiku atau hanya sekedar mimpi buruk, bukan. Tapi semua itu sungguh-sungguh aku alami senyata-nyatanya. Seharian itu aku tidak makan, aku hanya minum air putih saja, dan keponakanku itu tidak peduli. Dia entah kemana, sebab tidak aku dengar ada gerakan apa-apa di luar kamarku itu. Rupanya dia pergi, karena merasa menyesal juga dengan kenyataan itu. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang telah berbuat kesalahan ini. Dengan berjalannya hari demi hari, rasa takut yang teramat sangat tiba-tiba datang menghantuiku. Bagaimana kalau benih itu nantinya tumbuh subur? Apalagi setelah aku teringat bahwa malam itu adalah malam subur-suburnya. Tidak heran kalau malam itu keinginanku jadi berlipat-lipat. Sempat timbul niatku untuk mengambil jalan pintas. Aku ingin menyudahi hidupku, karena aku merasa tidak akan kuat menanggung malu dan dosa yang sedahsyat ini. Apalagi bila nanti, apa yang aku takuti sekarang ini menjadi kenyataan. Terbayang wajah suami tercintaku, dan akan pakai cara apa aku menghadapinya. Suami yang begitu besar cintanya pada sang istri, suami yang tahan godaan iman sebesar apapun, moral yang tinggi dan saleh dalam bergereja. Dan yang tidak mungkin aku mampu untuk menghadapinya adalah keponakanku itu, yang telah membuatku punya keturunan lagi. Betapa malunya aku, apakah aku punya keberanian untuk menatap wajahnya? Apalagi mengatakan bahwa aku yang merupakan buleknya itu telah hakimi karena benih-benihnya. Rasanya aku tidak akan sanggup, tidak akan mampu aku. Lebih baik aku pergi selamanya saja, daripada harus menanggung perasaan malu yang luar biasa terhadap keponakanku itu. Untunglah imanku masih kuat, sehingga aku pun bisa membatalkan niatku itu. Aku tidak mau berbuat dosa atau kesalahan untuk kedua kalinya. Untungnya lagi adalah, apa yang aku takutkan itu ternyata tidak terjadi. Aku tidak sampai hakimi, tetapi aku pada akhirnya selalu menjaga jarak dengan keponakanku itu, agar jangan sampai terulang kembali kesalahan itu. Sekian dan terima kasih. Niko, seorang pria muda yang baru saja pindah ke kota kecil, tanpa sengaja bertemu dengan Tante Feby, ibu dari temannya. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas pertemanan biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari adanya tarikan emosional di antara mereka. Tante Feby, yang sudah lama merasa kesepian, akhirnya menemukan kenyamanan dan kehangatan dalam kehadiran Niko. Sementara itu, Niko juga terpesona oleh kebijaksanaan dan pesona Tante Feby. Mereka saling mendukung dan menyemangati satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup, meskipun harus menghadapi pandangan miring dari sebagian orang di sekitar mereka. Niko dan Tante Feby memutuskan untuk mengikuti hati mereka. Inilah cerita selengkapnya. Suara itu menyelinap di suasana tenang perumahan tempat tinggalku.
Suara itu berasal dari sebuah rumah temanku. Aku yang saat itu mau mencari temanku, dibuat penasaran oleh suara tersebut. Apa itu suara kedua orang tua temanku, Bisyang Bolom? Tapi tadi aku melihat mobil ayah temanku yang seorang pebisnis barang antik itu telah keluar. Pikirku, lalu bersama siapa mama temanku itu? Kalau dengan orang lain, rasanya tidak mungkin, karena aku melihat motor temanku terparkir di teras rumahnya. Aku yang penasaran, lalu menuju dari mana suara itu berasal. Lalu ku aktifkan HP-ku dalam mode pesawat. Aku berjalan pelan-pelan lewat samping rumah. Kebetulan suara itu berasal dari kamar yang jendelanya ada di samping. Karena perumahan tempat tinggalku cukup elit, maka rumah-rumah di sini tidak langsung berbatasan antara tembok rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Jadi masih ada ruang yang bisa digunakan, entah itu buat taman atau apa, tergantung pemilik rumah. Kebetulan rumah temanku ini, semua jendela kamarnya menghadap ke taman. Saat sampai di samping jendela, dengan hati-hati aku ingin tahu suara siapa di siang hari seperti ini. Dan betapa terkejutnya aku melihat bahwa yang itu adalah Jerry dan Feby, dua orang, ibu dan anak. Aku yang masih kaget tidak percaya, hanya bisa diam. Gila, bagaimana bisa temanku bersama mamanya? Ya meski, Feby bukanlah ibu kandungnya, karena mama kandung Jerry sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dengan hati-hati tanpa suara, aku beranjak pergi dari rumah temanku. Aku lalu menuju kamarku dan memutar video mereka. 2 minggu telah berlalu, aku masih tak menyangka jika temanku yang selama ini pendiam, bahkan bisa dikatakan cupu, bisa seperti itu. Dan tidak bisa dipungkiri, kalau sekarang aku juga suka dengan Tante Feby. Jer, tumben kamu jarang ngajak aku nongkrong, tanyaku pada Jerry. Iya nih, aku kasihan sama mama, kalau sering ku tinggal, kamu kan tahu. Kalau papa sering keluar kota, bahkan keluar negeri. Jadi aku sering nemenin mama di rumah, jawab Jerry. Oh iya Jer, selama kita temenan, kok aku gak pernah lihat kamu goda cewek sih Jer, tanyaku. Aku malu nih, jawabnya singkat. Lagi-lagi dalam hati aku menggerutu, keterlaluan kamu Jer, sama cewek malu, tapi mama tirimu, kamu tidak. Saat kami ngobrol, aku melihat Tante Feby baru pulang dari tempat salon, karena ia punya usaha salon kecantikan. Aku hanya bisa terdiam, melihat kecantikan Tante Feby. Sudah lama nih, tanya Tante Feby. Cukup lama tahun, jawabku. Kamu terusin ngobrolnya Nick, Tante mau ke dalam dulu, katanya. Silahkan Tan, sahutku. Waktu terus berlalu, kini otakku mulai berpikir, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan perhatian Tante Feby. Apalagi aku punya senjata kuat untuk menghadapi situasi ini. Apalagi kalau barang bukti rekaman Jerry dan Tante Feby. Ya video itu adalah jalan bagiku untuk mendapatkan perhatian dari Tante Feby. Lalu aku membeli nomor seluler yang baru untuk menghubungi Tante Feby. Karena kalau aku pakai nomor yang sekarang, dia akan tahu. Karena Tante Feby sudah menyimpan nomorku. Detik itu juga, langsung ku chat nomor HP milik Tante Feby dengan nomor yang baru ku beli itu. Maaf, ini siapa? Aku gak kenal, dan jangan menggodaku, aku sudah bersuami. Balas Tante Feby. Tapi aku rasa, aku mengenalmu Tante cantik, balasku dalam chat itu. Lagi-lagi tidak ada balasan darinya, tapi aku terus kirim chat kepadanya. Ting-tung, suara notifikasi HP-ku berbunyi, menandakan pesan chat masuk. Kamu ini siapa sih? Sudah dibilang jangan menggodaku, masih saja bandel. Isi pesannya. Itu, karena Tante sangat cantik, balasku pakai emoji tertawa. Kamu jangan kurang ajar ya, nanti aku bisa laporkan kamu ke polisi, balasnya mulai emosi. Tante mau laporkan aku ke polisi, bukannya yang kurang ajar itu anaknya Tante sendiri? Balasku. Apa maksud kamu? Tanyanya. Ya yang harus dilaporkan ke polisi itu, harusnya anak Tante, karena sudah kurang ajar kepada Tante, balasku. Anakku lebih baik daripada kamu, balasnya. Oh gitu ya, termasuk urusan itu, balasku. Apa maksud kamu, dan siapa kamu, tanyanya. Kenapa, Tante panik, balasku. Panik kenapa, memangnya kamu tahu apa, tanyanya. Ya taulah,
Kalau ada seorang tante-tante cantik, sering bersama anak tirinya, balasku. Kamu jangan menebar fitnah ya, aku akan laporkan kamu ke polisi, balasnya. Lalu aku mengirim screenshot saat dia sedang bersama Jerry. Semoga bukan fitnah ya Tan. Dan kutunggu laporannya ke polisi ya Tan, biar video ini cepat viral, balasku. Setelah itu, dia mulai agak ketakutan, dia terus chat aku, tapi aku tidak membalasnya. Bahkan berkali-kali dia menelponku, tapi tidak aku angkat. Karena kini saatnya, aku membuat dia panik, sehingga itu memudahkan aku untuk mendapatkannya. Hari-hari berlalu, dan Tante Sebi masih terus mencoba menghubungiku, baik lewat chat atau panggilan. Siapapun kamu, aku ingin bertemu dengan kamu, aku ingin bicara sama kamu. Itulah isi chat Tante Sebi terbaru yang aku dapat. Aku hanya senyum saja, membaca chat Tante Sebi, tapi mungkin ini sudah waktunya untuk membuatnya takluk. Aku lalu membalas chatnya. Benar, Tante ingin bertemu denganku, balasku. Iya, aku ingin bicara dengan kamu, balasnya. Lalu, kalau sudah bertemu, Tante mau bicara apa? Tanyaku. Sudah jangan bertele-tele, balasnya. Hahaha, aku rasa Tante sudah mengenalku kok, balasku. Siapa sih sebenarnya kamu? Tanyanya. Besok kita bertemu di taman dekat alun-alun, jam 6 sore, balasku. Sore itu, aku datang lebih awal dari Tante Sebi. Selang beberapa waktu kemudian, aku lihat Tante Sebi turun dari mobil. Sambil celingukan dia mencariku. Ia menghubungiku lewat ponselnya, tapi tidak aku angkat. Setelah ia putus asa sambil duduk di kursi taman, aku mencoba menghampirinya. Tante, kok ada di sini? Sapaku. Kamu Nick, ia lagi nungguin temen, sahutnya. Mau ditemenin Tar? Tanyaku. Gak usah Nick, terima kasih, jawabnya sambil mencoba menelponku. Aku hanya senyum-senyum saja, karena HP-ku dalam posisi silang. Ya sudah, kalau begitu, ucapku. Iya nih, jawabnya. Aku lalu berjalan beberapa langkah, lalu membalikkan badan. Bener Tan, gak mau ditemenin? Tanyaku. Iya Nick gak usah, terima kasih, jawabnya. Aku lalu membelakanginya dan berkata, aku rasa aku tahu siapa yang Tante cari. Lalu Tante Sebi beranjak dari duduknya. Tunggu Nick, apa maksud kamu tahu tentang siapa yang aku cari? Tanyanya. Sambil tersenyum sinis aku berkata, Tante menunggu orang yang tahu rahasia Tante kan? Kamu jangan sok tahu ya Nick, rahasia apa yang kamu maksud? Tanyanya. Lalu aku berjalan mendekat Tante Sebi dan berkata, rahasia antara Tante dengan anak tiri Tante. Begitulah aku membisikkan kata rahasia di telinganya. Seketika wajahnya pucat, gugup. Bagaimana kamu bisa tahu nih? Jangan bilang kalau kamu adalah orang yang aku cari, tanyanya. Dia, aku orang yang Tante cari, jawabku. Apa, jadi selama ini kamu yang mengancamku? Tanyanya. Aku tidak mengancam Tan, aku cuma kasih tahu apa yang aku lihat, ucapku. Nih, tolong jangan sebarkan video itu. Kamu mau uang berapa? Aku akan kasih, ucapnya. Uang? Meski aku sekarang tinggal sendiri, tapi warisan dari almarhum orang tuaku sudah cukup banyak Tan. Belum lagi beberapa pabrik milik almarhum ortuku. Jadi simpan saja uang Tante, ucapku. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanyanya. Aku minta sama dengan apa yang Jerry dapat dari Tante, seperti di video itu, ucapku. Keterlaluan kamu nih, sahutnya. Lalu perbuatan Tante dengan Jerry, tanyaku. Nick, aku mohon. Kamu mau minta, apa saja akan aku turuti, asal jangan. Aku lalu memotong bicaranya. 3 hari lagi aku tunggu Tante di rumahku, ucapku. Tapi nih, sahutnya. Terserah Tante, keputusan ada di tangan Tante. Bukankah 3 hari lagi Jerry dan suami Tante akan ke Eropa selama seminggu? Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, ucapku lalu pergi meninggalkannya. Keterlaluan sekali kamu nih, teriak Tante Sebi. Pagi itu adalah hari di mana Jerry dan papahnya telah bertolak ke Eropa. Biasalah, mungkin liburan sekalian cari barang-barang antik. Dan aku tahu dari Jerry, kalau Tante Sebi tidak ikut, lantaran ada banyak kerjaan. Aku harap Tante tidak lupa,
akan tawaranku. Begitulah isi pesanku kepada Tante Feby. Aku sudah menyiapkan semuanya untuk Tante Feby. Sambil santai di rumah, aku masih menunggu kedatangannya. Waktu terus berputar, suara azan maghrib menandakan hari sudah petang. Aku masih cukup sabar menunggu kedatangannya. Jam di dindingku menandakan pukul 21. Kali ini, sudah cukup bagiku. Tante Feby bermain-main denganku. Aku lalu mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Terima tawaranku, atau besok seluruh orang di perumahan ini membicarakan dirimu. Begitulah isi pesanku kepadanya. Akhirnya Tante Feby pun datang ke rumahku malam itu. Gimana Tan, sudah siap malam ini? Tanyaku. Nih, tolong kamu ganti permintaanmu, ucapnya. Gitu ya, silahkan pergi dan besok Tante nikmati hari-hari buruk Tante, ucapku. Tante Feby cuma bisa terdiam. Segera saja aku berusaha untuk melaksanakan apa yang selama ini menjadi keinginanku padanya itu. Demikian Nick, air matanya menetes di TV-nya. Tenang Tante, nanti juga terbiasa kok, kataku. Dengan segala cara, akhirnya malam itu, aku berhasil membuat Tante Feby dengan sukacita memberikan sambutan untukku. Aku capek sekali, kata Tante Feby yang terbangun dari TDR-nya. Sejak saat itu, aku jadi sering bersama dengannya. Entah itu di rumahku, bahkan di rumahnya, padahal waktu itu ada suaminya di rumah. Hari-hari berlalu, aku melihat Jerry sudah berangkat kuliah, sedangkan aku jadwalnya sore. Karena sudah hampir 2 minggu, aku tidak bersama dengannya. Sehingga membuat aku tak sabar, ingin cepat bertemu bersama Tante Feby. Pagi Om, sapaku. Pagi juga teh kamu nih, kamu gak kuliah? Tanyanya. Kuliah Om, tapi jadwalnya sore hari ini, jawabku. Ada perlu sama Jerry ya? Kayaknya dia sudah berangkat, ucap Papa Jerry. Dia Om, aku mau pinjem buku sama Jerry. Tadi dia sudah aku WA, katanya suruh cari di kamarnya. Oh ya sudah, cari saja sendiri. Sudah jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri, ucapnya. Makasih ya Om, tapi nanti agak lama di kamar Jerry soalnya ada pelajaran yang harus saya tulis, ucapku. Sudah gak apa-apa, kalau perlu sesuatu, kamu minta bantuan sama tante kamu, sahutnya. Emangnya dia gak kerja Om? Tanyaku tapi dalam hati aku bersorak. Enggak, jawabnya. Ya sudah Om, aku masuk dulu, ucapku. Saat aku masuk ke rumahnya, kulihat Tante Feby. Dia agak kaget melihat kedatanganku. Nick, kamu jangan bodoh Nick, suamiku ada di rumah, protes Tante Feby, tapi aku tak memperdulikannya. Jangan Nick, bahaya Nick, kata Tante Feby sambil menjauh. Ma, kamu bantu Niko cari buku di kamar Jerry, teriak Om Edo dari luar. Iya Pak, jawab Tante Feby. Aku hanya tersenyum, mendekat ke jendela, agar aku dapat melihat Om Edo jika sewaktu-waktu Om Edo masuk ke dalam rumah. Diiringi kalimat-kalimat bersahutan, dengan buru-buriku akhiri perjalanan ini. Aku yang tak mau berlama-lama, karena tempat gak memungkinkan untukku bersama Tante Feby. Begitulah kebersamaanku dengan Tante Feby, hingga akhirnya menghasilkan demikian yang bersemayam di dirinya. Apalagi sejak 2 minggu lalu Jerry telah pergi ke Amerika untuk kuliah di sana. Dan dia juga ingin agar ia bisa mengakhiri cinta terlarang ini. 1 bulan kemudian, rumah tangga Feby dihantam masalah. Suaminya terkena kasus di kantornya, sehingga dia dipecat. Dan dia juga harus berurusan dengan polisi, karena ditangkap penjualan hewan dan barang langka yang dilindungi. Dan dia juga ikut jaringan internasional, belum lagi Feby mendengar kabar kalau Jerry anak tirinya di Amerika terlibat penjualan obat terlarang yang cukup besar. Hari silih berganti, Feby memutuskan bercerai dengan suaminya. Dan ia tidak keberatan, malah ia ingin Feby bahagia tanpanya. Rumah telah ia jual untuk membiayai kasus suaminya. Usahanya berantakan, karena dirinya sudah gak konsen lagi. 3 hari lagi, ia harus meninggalkan rumah ini, karena pemilik barunya akan datang. Dalam kebingungan harus kemana, ia merasakan badannya agak meriang. Mungkin dirinya kecapekan,
karena masalah yang menderanya. Ia lalu berobat ke klinik, dan betapa kagetnya Feby saat dokter bilang kalau dirinya Hakimi. Dan usia Hakiminya sudah beranjak 3 bulan. Feby merasa bahagia, karena biar bagaimanapun, ini adalah Hakimi pertamanya. Tapi ia juga merasa sedih, harus Hakimi dalam situasi seperti ini. Niko pemuda yang selama ini dia anggap kejam, ternyata Feby salah menilainya. Dia memberi tempat tinggal, dan bahkan bertanggung jawab atas kehakiminya. Meski dia tidak menikahinya, dan Feby maklum, karena ia juga merasa tak pantas. Wanita 37 tahun, sepertinya menikah dengan laki-laki berusia belum genap 20 tahun. Kini Feby telah mendapatkan bayi perempuan, buah hati dengan Niko. Niko sangat bahagia, bisa menjadi ayah di usia sangat muda. Dan dia hanya tersenyum, sambil bilang, "Kasihan Kaisa, tidak ada teman mainnya." Kaisa adalah nama putrinya. Begitulah kisah Niko dengan Tante Feby. Sekian, dan terima kasih.